Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, ikhwah fillah dan akhwat fillah semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan pada hari ini, masih di bulan Ramadan ya, hari ke-26, atau malam ini insya Allah adalah malam 27 ya, yang banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar yang dinanti-nanti dan dicari-cari oleh umat Islam tersebut jatuh pada malam 27 Ramadan. Meskipun tidak bisa dipastikan demikian, namun terdapat beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat. Tentunya tidak ada salahnya kalau kita juga meyakini hal ini dengan memanfaatkan malam 27 nanti malam dengan melakukan semua bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika benar maka kita ditulis oleh Allah mendirikan malam itu dengan malam Lailatul Qadar itu dengan beribadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan tadabbur Al-Qur'an, akan melanjutkan kepada surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 158 Allah jika kemarin kita akhiri pembahasan kita membahas tentang bagaimana Allah memuji orang-orang yang sabar, bagaimana Allah menyiapkan janji untuk orang yang sabar berupa diberikan kepada mereka maghfirah, rahmah, kemudian juga mendapatkan hidayah. Maka hari ini di ayat 158 Allah menggeser ceritanya ya, mengganti ceritanya dengan menyebut salah satu masyair, salah satu syiar agama Islam ya, syiar Allah yang terdapat di Makkah Al-Mukarramah. Allah mengatakan innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu yang baik yang sudah pernah umrah atau haji atau mungkin yang akan berangkat sudah hafal insyaallah ayat ini ya. Karena ayat ini disunnahkan untuk dibaca ketika kita melakukan ibadah umrah, terutama di saat melaksanakan ibadah sa'i, di saat akan mendaki Bukit Safa atau mendaki Bukit Marwah ya. Innas Safa wal Marwata, sesungguhnya Bukit Safa ini dan Bukit Marwah ini min sya'airillah, adalah termasuk di antara syiar-syiar agamanya Allah. Syiar-syiarnya Allah adalah pertanda keagungan-keagungan Allah yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk diagungkan, beribadah di sana, menjadikannya tempat untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Safa dan Marwah itu kata Allah adalah min sya'airillah, di antara sebagian syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah tentu adalah banyak ya. Ada Ka'bah itu sendiri ya. Ada hari-hari yang merupakan juga termasuk syiar-syiar Allah seperti Idul Adha, Idul Fitri, bulan Muharram, hari Arafah dan lain-lain sebagainya. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji ke rumah Allah, ke Baitullah, au ya'tamara, atau melakukan umrah, maka kata Allah, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosanya, tidak ada dosa baginya untuk bertawaf di antara keduanya. Di sini Allah menggunakan kata-kata tawaf ya. Padahal dalam syariat kita lebih familiar dengan istilah sa'i ya. Karena pada hakikatnya kan kita juga mengelilingi itu ya. Jadi melingkar antara Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian berputar lagi menuju Bukit Safa, dari Marwah ke Safa lagi, kemudian dari Safa ke Marwah lagi. Maka Allah di sini mengatakan ayyat tawafa. Tapi sebetulnya yang dimaksud dengan adalah sa'i ya. Berjalan dengan jalan kaki dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dan sebaliknya, Bukit Marwah dan Bukit Safa. Maka kata Allah, barang siapa yang berhaji, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Ya, nah tentu ini jadi pertanyaan bagi kita. Ini maksudnya apa ini? Kok dikatakan tidak berdosa ya?
Tentu tidak berdosa seharusnya begitu kan, itu ibadah ya. Tapi mungkin perlu kita jelaskan di sini kenapa Allah mengatakan barang siapa yang melakukan ibadah haji atau berumroh maka tidak ada dosa baginya untuk bertawaf atau bersa'i di antara keduanya. Maksudnya adalah ini perlu kita baca di buku tafsir penjelasannya, bahwasanya dahulu ini tentunya ayat ini kalau kita ingin mencari kaitannya dengan cerita yang sebelumnya adalah masih berhubungan dengan peristiwa pindahnya kiblat. Ketika kiblat yang tadinya Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Rasulullah SAW beralih kiblatnya, dialihkan oleh Allah kepada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, maka tentunya dengan demikian Allah hidupkan kembali untuk Nabi Muhammad SAW dan para umatnya sya'air atau ibadah-ibadah yang terdapat di sekitar Masjidil Haram tersebut atau Al-Ka'bah Al-Musyarrafah tersebut, di antaranya yaitu ibadah-ibadah yang dahulu dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seperti ritual-ritualnya ibadah haji dan ibadah umroh. Di antaranya di samping tawaf adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Lalu Allah mengatakan kalau kalian nanti berhaji atau berumrah maka tidak apa-apa kalian tawaf di antara keduanya. Ya, maksudnya adalah bahwasanya dulu orang-orang kafir Quraisy di Makkah itu mereka juga melakukan sa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Namun sa'i mereka adalah dalam rangka menyembah berhala. Dalam penjelasannya dalam tafsir At-Tabari dijelaskan orang-orang kafir Quraisy meletakkan patung Al-Mannah di Bukit Safa dan kemudian meletakkan Al-Mannah wal Uzza, ya. Patung Al-Mannah di Safa dan Al-Uzza di Marwah. Kemudian mereka berjalan ya untuk menyembah keduanya, ya. Satu dan lain silih berganti. Nah, melihat praktek-praktek orang kafir Quraisy ini, tentu ketika datang perintah haji kepada umat Islam atau umroh, maka mereka merasa takut ya. Seandainya mereka juga harus melakukan sa'i, sebagaimana dulu adalah manasiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, seandainya mereka ketika sa'i itu seakan-akan diidentikan juga nanti dengan ritualnya orang kafir, atau Allah mungkin bahkan memberikan dosa kepada mereka jika mereka ikut-ikutan bersa'i di Bukit Safa dan Bukit Marwah yang di sana terdapat berhala orang-orang kafir Quraisy. Nah, makanya di sini Allah mengatakan kalau kalian berhaji atau berumrah maka tidaklah apa-apa, tidaklah berdosa kalian untuk bertawaf di antara keduanya meskipun di sana ada terdapat patung-patung berhala tersebut, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak ada dosa bagi kalian untuk bertawaf atau bersa'i di antara keduanya. Karena tadinya ada dua patung berhala di masing-masing bukit tersebut. Kemudian, وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ alim. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Nah, di sini dalam penjelasan ada yang mengatakan waman tatawwa, barang siapa yang mengerjakan kembali ibadah sa'i tersebut dengan mengulang kembali ibadah umrohnya, ya, yang mana itu adalah umroh tatawwu atau umroh sunnah, dan dia kemudian bersa'i lagi di antara keduanya, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kebaikan. Dan kata Allah, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah itu Maha berterima kasih, Maha bersyukur kepada hambanya, kepada ketaatan dan kesolehan yang dilakukan oleh hambanya, dan begitu juga Allah itu Maha mengetahui. Jadi ini maksud daripada ayat 158 ini ya Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat, bahwasanya Allah ingin mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW yang tadinya telah disuruh untuk berpindah kiblat ke Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa, menjadi lebih kuat lagi ketika Allah mentahbiskan atau mengkokohkan bahwasanya di mana di sana terdapat Bukit Safa dan Bukit Marwah yang juga digunakan oleh orang musyrik untuk beribadah, itu merupakan sya'airillah, ya, syiar-syiarnya agama Allah yang menjadi bagian daripada manasik haji dan manasik umroh yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji dan umroh, kata Allah, maka meskipun di sana masih terdapat sisa-sisa berhalanya orang kafir Quraisy, maka tidaklah berdosa bagi mereka untuk sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang menambahnya, melakukan ibadah sunnah, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa man tatawwa khairan,
barang siapa yang menambah dengan amal kebaikan, ada yang mengatakan mengulangi kembali umrohnya, melaksanakan ibadah umroh dan kemudian setelah tawaf bersa'i kembali, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri, Maha berterima kasih ya kepada dan Maha mengetahui. Di sini Allah dikatakan syakir. Ya, syakir, Allah juga Maha berterima kasih. Berterima kasih tentunya dengan membalasi ketaatan hambanya, kesolehan hambanya dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda, bahkan melebihi kadar ketaatan dan kesolehan sang hamba tersebut itu sendiri. Kemudian dalam ayat 159 Allah melanjutkan dengan mengatakan, innalladzina yaktumuna ma anzalna. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan minal bayyinati wal huda. Nah, di sini Allah kembali berbicara tentang orang-orang ahli kitab ini, Bapak dan Ibu. Ya, yang di atas tadi lebih untuk menguatkan Rasulullah di hadapan orang-orang musyrik yang juga mengolok-olok Nabi Muhammad, kenapa kok berpindah lagi ke Ka'bah al-Musyarrafah. Seakan-akan mereka mengatakan, engkau Muhammad telah rindu ya kepada kampung bapakmu, kakekmu, kepada Ka'bah gitu ya, sehingga sekarang kalian berpaling kepada Ka'bah. Maka Allah mengatakan justru inilah haknya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya sejak awal, sejak Nabi yang pertama itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalam ayat berikutnya ini Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan daripada keterangan-keterangan dan petunjuk. Al-bayinat adalah arahan-arahan, tanda-tanda yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan begitu juga al-huda, petunjuk-petunjuk Allah dalam menjalani kehidupan ini. Maka orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah Allah turunkan dalam Alkitab berupa petunjuk dan keterangan-keterangan, min ba'di ma bayyannahu linnas, setelah kami jelaskan hal-hal tersebut kepada manusia fil kitab, di dalam Alkitab. Jadi orang-orang yang dicela oleh Allah sini adalah orang-orang yang menyembunyikan ilmu ya. Orang-orang yang disebut dengan katimul ilm, orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Mereka itu kata Allah, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan begitu juga mereka akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak dan Ibu ikhwanul akhwat rahimakumullah, hadis ini kembali menyinggung tentang orang ahli kitab ya, yang menyembunyikan kebenaran dari apa yang mereka ketahui, apa yang mereka baca daripada Alkitab yang berisi al-bayinat dan huda, petunjuk dan keterangan-keterangan. Setelah Allah jelaskan semuanya kepada manusia, lalu mereka menyembunyikannya, maka mereka itu kata Allah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah dan juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ada beberapa hikmah di sini Bapak dan Ibu ikhwanul akhwat rahimakumullah. Yang pertama, larangan keras ya, larangan yang sangat keras untuk orang-orang yang suka menyembunyikan ilmu. Ya, dalam hal ini tentunya ilmu apa saja. Selama itu ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama, maka dilarang keras bagi kita untuk menyembunyikan ilmu tersebut ya. Banyak hadis Rasulullah yang mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu nanti dia akan dibelenggu dengan belenggu yang terbuat daripada api neraka di akhirat kelak ya. Orang-orang yang dia mengetahui sesuatu ilmu namun dia sembunyikan karena tidak ingin orang lain mengetahuinya, hanya dia yang ingin mengetahui, hanya dia saja yang mengetahuinya, sementara orang lain tidak boleh tahu agar tidak ada saingan, agar tidak ilmu tersebut jatuh ke orang lain dan lain sebagainya. Maka perbuatan menyembunyikan ilmu ini sangat terlarang di dalam agama kita. Dan tentunya terutama terkait dengan ilmu agama. Makanya ketika kita ditanya oleh orang lain terhadap suatu ilmu, suatu kepandaian, suatu keahlian, maka tidak ada alasan kita sama sekali untuk menyembunyikan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu, kalau kita ingin semakin kokoh di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita, di dalam jiwa dan sanubari kita, maka salah satu wasilahnya adalah dengan cara mengajarkannya kepada orang lain. Sebuah ilmu yang kita miliki, lalu kita ajarkan kepada orang lain, di samping ilmu tersebut menjadi semakin kokoh di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, maka dia juga akan melahirkan sebuah faidah yang luar biasa besar, yaitu al-ilmu alladzi yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang ketika ilmu tersebut digunakan oleh orang-orang yang kita ajarkan, ketika kita telah menjadi tanah tulang belulang, maka selama ilmu itu mereka lakukan, mereka amalkan, mereka ajarkan pula kepada generasi berikutnya turun-temurun,
maka selama itu pula lah pahala daripada ilmu yang kita ajarkan tersebut, meskipun sedikit, ya, meskipun ilmu yang kesannya remeh atau ringan, ya, namun selagi ilmu itu berguna untuk orang yang kita ajarkan dan diajarkan lagi kepada orang lain, maka itulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW. Jika seorang anak Adam meninggal, maka putus semua kesempatan dia untuk beramal, putus semua kesempatan dia untuk mendapatkan pahala, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, yang Allah sebut shadaqatun jariyah. Yang tempoh hari kita sudah jelaskan, shadaqatun jariyah di sini adalah yang dimaksud lebih spesifik adalah yaitu wakaf. Berwakaf itu sama dengan kita bersedekah jariyah. Kemudian yang kedua, al-ilmu alladhi yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja? Ilmu agama terutama, ilmu-ilmu duniawiyah yang lain, bahkan ilmu mungkin ilmu memasak kue atau makanan, ya, apapun, ya, terutama ini karena kita mau lebaran, kalau memang ilmu itu baik, maka sebarkanlah, bagikanlah kepada orang lain, maka itu insya Allah akan menjadi tabungan amal untuk kita di akhirat. Kemudian kata Allah, orang yang menyembunyikan ilmu ini, maka dia mendapat ancaman yang sangat keras dari Allah, yaitu dilaknat oleh Allah. Tentunya pengertian dilaknat ini tidak main-main Bapak dan Ibu. Dilaknat itu artinya dicabut seluruh keberkahan di dalam hidupnya. Dicabut seluruh kebaikan, dan dilaknat itu artinya dicaci maki, ya. Dikutuk, begitulah bahasa kita, ya. Dikutuk dan dicabut rahmat dan keberkahan di dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga wa yal'anuhumul la'inun. Dia juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, ya. Nanti di akhirat orang-orang itu saling melaknat. Orang zalim dilaknat oleh orang yang dia zalimi, ya. Orang-orang kafir juga bahkan melaknat sesama mereka, yaitu orang-orang yang menyesatkan mereka ketika mereka dulu di dunia. Nah, orang-orang seperti ini, di samping dia dilaknat oleh Allah, dan itu adalah seburuk-buruk laknat tentunya, ternyata tidak cukup demikian, dia juga dilaknat habis-habisan oleh seluruh orang-orang yang melaknat daripada penduduk akhirat nanti, ya, di yaumul mahsyar dan di neraka. Nauzubillah min zalik. Namun kata Allah Subhanahu wa taala selalu ada pengecualian, ya. Illal ladzina tabu. Orang tersebut akan dilaknat oleh Allah, orang-orang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, oleh manusia-manusia yang saling melaknat nanti di akhirat, kecuali illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Bertaubat tentunya di dunia, ya. Bertaubat itu di dunia, di saat nafas masih ada di dalam tubuh kita, di saat sebelum nafas tersebut atau roh tersebut sampai di pangkal tenggorokan kita ini, ghargharah. Ketika kita mengalami sakaratul maut, maka pada saat itu tidak ada lagi gunanya kita bertaubat. Tapi selagi kita masih hidup, hayyatun turzaq, ya, hidup yang masih diberkahi dan diberikan rezeki oleh Allah berupa nafas, denyut nadi, detak jantung, maka selama itu pula lah apapun dosanya, sebesar apapun, ya, sebesar apapun, apapun bentuknya dosa itu, bahkan syirik sekalipun, ya, yang dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, ketika seseorang itu meninggal dan dia tidak bertaubat, maka selagi dia bertaubat sebelum dia meninggal, dosa apa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi urutannya bertaubat dulu. Bertaubat dan menyesali apa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, wa aslahu. Setelah bertaubat, mengadakan perbaikan, memperbaiki dirinya. Jadi tidak sekedar bertaubat, menyesali perbuatan, tapi juga berupaya untuk lebih memperbaiki dirinya, ya. Tidak saja berhenti daripada yang maksiat yang sebelumnya dikerjakan, tapi juga menggantinya dengan amal ibadah yang lebih baik, ya, islah, mengadakan perbaikan. Kemudian yang ketiga, setelah dia taubat dan melaksanakan perbaikan atas akhlaknya, atas perbuatannya, karena ini tadi konteksnya orang yang menyembunyikan ilmu, ya, wabayanu, lalu dia pun menerangkannya kembali. Jadi orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu dia bertaubat, kemudian memperbaiki dirinya, dan mulai dia jelaskan ilmu-ilmu yang dia miliki. Ya, ini tentunya kalau dalam ayat ini konteksnya kepada ahlu kitab, ya. Nah, jadi ahlu kitab itu kalau ingin bertaubat, kalau ingin diterima taubatnya oleh Allah, yang pertama taubat dulu, taubat nasuha, istighfar, minta ampun, kemudian memperbaiki diri, dan yang ketiga harus menjelaskannya kepada orang-orang kembali, kepada manusia kembali.
Maka kata Allah, faulaika atubu alaihim. Maka mereka itulah orang-orang yang akan aku berikan taubat kepada mereka, yang akan aku terima taubatnya, ya. Wa ana tawwabur rahim. Aku akan terima taubat mereka dan aku adalah sebaik-baik pemberi taubat, penerima taubat dan sebaik-baik Tuhan yang Maha Penyayang, ya. Ana at-tawwabur rahim. Sayalah zat atau Tuhan yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang bertaubat itu tadi. Jadi di sini hikmahnya Bapak dan Ibu, artinya meskipun ini tadi kita katakan diturunkan untuk menjawab orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada Nabi Muhammad dan menyembunyikan ilmu kebenaran yang ada dalam kitab-kitab mereka, bahkan mereka ingkari kenabian Nabi Muhammad yang terang benderang ada dalam kitab mereka, maka kata Allah, kalau mereka menyembunyikannya itu, mereka akan diberikan laknat oleh Allah dan orang-orang yang melaknat. Tapi kalau mereka bertaubat, kemudian memperbaiki diri dan menjelaskannya kepada manusia, maka mereka akan diterima taubatnya oleh Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi taubat dan yang Maha Penyayang. Lalu dalam ayat selanjutnya 161 Allah mengatakan innalladzina kafaru. Ya. Jadi Allah senantiasa ketika memancing emosi orang-orang kafir, ya, dengan mengatakan mereka mendapat laknat, ya, mendapat azab dan sebagainya, Allah senantiasa turunkan kembali emosi mereka tersebut dengan mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat dan Maha Pengasih, Penyayang. Namun sudah demikian Allah menurunkan wahyunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ternyata juga tidak menyentuh hati mereka, maka turun lagi ayat berikutnya. Ya, Allah mengatakan innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang masih ingkar, masih kafir, ya, tidak mau mengimani dan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, wa matu, lalu mereka mati dalam keadaan kafir, ya, mati dalam keadaan kafir, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya dan kepada Alkitab yang diberikan kepadanya. Wahum kuffar, wa matu hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan kafir tersebut. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka itu, di atas mereka adalah laknat atau kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah, dan kutukan yang berasal daripada malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Nauzubillah tsumma nauzubillah, ya. Jadi ada orang yang kafir, ya, kalau kita berbicara secara konteksnya umum, ya, meskipun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah cerita tentang orang ahli kitab yang kafir tersebut, namun dalam Al-Quran para ulama menjelaskan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Dalam Al-Quran itu cara kita mengambil hikmah dan mau'izah adalah jadikan perintah itu atau keterangan Al-Quran itu secara umum untuk kita umat Islam, untuk kita yang baca Al-Quran, ya. Sehingga kita bisa mengambil ibrah. Al-ibratu bi umumil lafz. Ibrah itu diambil dengan umumnya lafaz, ya, umumnya cerita, tidak wala bi khususis sabab, tidak diambil dengan khususnya sebab, tidak tergantung kepada penyebab cerita itu terjadi, akan tetapi apa pesan umumnya. Pesan umumnya adalah di mana Allah mengatakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir dan di atas tadi tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan ditimpakan laknat oleh Allah. Jadi begitu dia mati, dia sudah dilaknat oleh Allah. Belum lagi masuk dalam neraka, begitu, ya. Begitu dia meninggal, mati, dicabut nyawanya, langsung laknat Allah turun ke atasnya, dan demikian juga laknatnya para malaikat, dan begitu juga laknatnya para manusia semuanya. Ya, laknat Allah aja udah nggak sanggup, satu laknat Allah sudah selesai, gitu, ya. Tambah lagi laknatnya para malaikat Allah, ditambah lagi laknatnya semua manusia. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaannya ketika kita melewati suatu jalan, ya, suatu gang atau jalan lah, begitu, ya. Kemudian seluruh orang yang ada di kiri dan kanan gang atau jalan tersebut melaknat kita dengan sumpah serapah, dengan caci makian, dan bahkan mungkin dilempar dengan botol dan sebagainya. Maka tentu kita bisa membayangkan bagaimana pula kelak nanti laknat di akhirat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zat yang seharusnya menyayangi kita, zat yang seharusnya mengasihi kita, zat yang seharusnya menyelamatkan kita. Akan tetapi kepada siapa lagi kita meminta, ya, jika zat yang menciptakan kita sendiri,
yang mengasihi kita dulu di dunia, melimpahkan rahmat begitu banyak, namun karena kita meninggal dalam keadaan kafir, maka zat itu sendirilah yang akan melaknat kita, melaknat ciptaannya sendiri, ya. Bagaimana kita membayangkannya Bapak dan Ibu? Tentunya bergetar jiwa dan batin kita dan membuat kita berlindung kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan kufur, meninggal dalam keadaan kafir, waliyadzubillah. Khalidina fiha, belum selesai sampai di sana. Dilaknat oleh Allah, malaikat dan semua manusia. Kemudian kata Allah, khalidina fiha. Mereka itu semua kekal selama-lamanya di dalam kelaknat tersebut. Ya, di dalam laknat atau dalam neraka jahanam. Kekal selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Kalau tidak kekal, mungkin kita masih bisa mengatakan, ya udahlah, di azab mungkin 1000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun. Yang penting ada ujungnya, ya insya Allah nggak apa-apa lah gitu ya. Insya Allah ditahan-tahani nanti gitu, dicoba dan dijalanilah. Sekarang yang penting dunia kita jalani dulu, kita foya-foya dulu, kita menikmati dulu segala kenikmatan yang ada di dunia ini, tanpa melihat rambu-rambunya, semua yang enak-enak dinikmati tanpa melihat rambu-rambu daripada Allah, maka itu mungkin masih mending kalau seandainya ada ujungnya. Tapi di sini Allah mengatakan khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya, tidak ada ujungnya Bapak dan Ibu. Ya, la yukhaffafu anhumul adzab. Apakah cuma sekedar kekal saja, tidur-tiduran? Tidak. Allah mengatakan la yukhaffafu anhumul adzabu, sama sekali tidak akan diringankan azab mereka. Ya, masing-masing nanti akan diazab menurut kadar kekafiran mereka dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk diringankan. Ya, meskipun masih diazab, tapi biasanya kalau levelnya dari level azab yang nomor 10 diturunkan ke level azab 9, ya masih ada rasa senang mungkin di situ ya. Karena turun dari level yang tinggi pada level yang lebih rendah di bawahnya. Meskipun tetap diazab juga, tapi minimal ada rasa senang atau bahagia lah begitu kira-kira ya. Karena diturunkan. Tapi Allah tidak akan berikan itu. La yukhaffaf anhumul adzab. Sama sekali tidak akan diringankan azab tersebut. Dan yang lebih menyedihkan lagi Bapak dan Ibu, ikhwanul akhwat, walahum yunzarun. Dan mereka sama sekali tidak akan pernah dipandang oleh Allah. Tidak akan pernah dilihat. Ya, di sini ditangguhkan ya. Padahal sebetulnya artinya adalah walahum yunzarun, atau bisa juga ditangguhkan ya, azabnya itu ditangguhkan ya sementara, tapi sebetulnya makna yunzarun di sini tidak akan pernah dilihat. Ya, orang kalau lagi disiksa, tiba-tiba ada datang yang melihat, ada perasaan harapan begitu ya. Wah, ini orang datang jangan-jangan untuk memberikan syafaat atau untuk meringankan azab kita, atau mungkin dia memandang saya kasihan, dihentikan sebentar siksaannya. Tidak. Kenapa tidak? Karena orang yang lihat pun nggak ada gitu. Disiksa ibarat sebuah sistem, sudah disediakan siksaannya, kemudian dipencet tombolnya, sudah dia jalani selama-lamanya hal tersebut, dan tidak ada satupun yang memandang kepadanya. Yang memandang, memberikan rasa kasihan, yang kemudian bernegosiasi dengan para malaikat-malaikat yang kejam dan bengis tersebut supaya diringankan, tidak ada satupun. Rasakanlah semua, dzuk fa innaka rajim, kata Allah. Rasakanlah oleh kalian sekalian, wahai orang-orang durjana, maka sesungguhnya kalian telah menjadi orang terkutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwanul akhwat rahimakumullah, dalam ayat berikutnya 163 Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah kemudian menegaskan dalam ayat ini bahwasanya Tuhan yang patut disembah itu adalah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang tiga versi Nasrani, bukan Tuhan-Tuhan yang dengan sifat-sifat yang diberikan oleh orang Yahudi yang mengatakan Tuhan berzinalah, Tuhan punya, dan macam-macam ya, sifat-sifat buruk yang dinisbahkan oleh orang-orang Yahudi kepada Tuhannya. Ya, yang itu adalah karangan-karangan, gubahan-gubahan daripada pendeta-pendeta dan rahib-rahib agama mereka yang menyelisihi Alkitab yang asli ya. Maka Allah di sini menegaskan, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian yang patut kalian sembah adalah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dialah zat yang maha penyayang ya dan maha pengasih, atau yang maha pengasih yang tidak balas kasih dan maha penyayang kepada orang-orang yang beriman ya. Ar-Rahman kemarin
adalah rasa kasih sayang Allah diberikan kepada seluruh makhluknya, yang kafir, yang mukmin, yang fajir, yang fasik, yang zalim, yang munafik, binatang, ya, semuanya dapatkan rahman daripada Allah. Adapun Ar-Rahim, Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian berikutnya yang terakhir ya 164, Allah pun mengangkat ayat ya yang dalam sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin mencemooh Nabi Muhammad SAW. Itu agama Islam yang kalian bawa itu menurut mereka agama yang tidak berkualitas begitu. Karena Tuhannya kok cuma satu, ya. Kami lebih hebat agama kami, keyakinan kami menyembah Tuhan yang banyak. Ya, sementara kalian cuma satu Tuhan begitu, kata orang-orang musyrik. Maka Allah katakan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jangan dengarkan omongan mereka. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu mengatakan kalau memang Tuhan kalian Tuhan yang satu, tunjukkan kepada kami bukti Tuhan kalian itu maha kuasa dengan menyulap Bukit Safa dan Bukit Marwah yang di atas tadi menjadi gunung emas. Begitu permintaan orang musyrik ya, dijelaskan dalam sejumlah riwayat dalam tafsir At-Tabari. Tunjukkan kepada kami kekuasaan Tuhanmu wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad tentunya bukan mukjizatnya seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati seketika, seperti Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah jadi ular. Ya, mukjizat Nabi Muhammad berbeda sama sekali dengan mukjizat-mukjizatnya nabi-nabi terdahulu. Mukjizat Nabi Muhammad lebih mematahkan akal, logika ya orang-orang kafir. Kata Allah dalam ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, dan begitu juga silih bergantinya malam dengan siang. Malam begitu malam datang, siang menghilang, begitu siang datang, malam menghilang, dan itu terjadi dalam gerakan yang sangat dinamis sekali. Tidak membuat kita terkaget-kaget begitu gelap langsung terang, tidak, tapi perlahan-lahan malam masuk kepada siang, siang masuk kepada malam, sehingga perpindahannya tersebut tidak kita rasakan, tapi terasa lembut begitu ya, tidak mendadak langsung dari gelap menjadi terang benderang dan sebaliknya dari terang benderang menjadi gelap, tidak ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pergantian siang dan malam yang seperti itu yang dijadikan oleh Allah, yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita ambil ibrah. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Kemudian di samping perubahan malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahr. Dan begitu juga kalian lihatlah bahtera-bahtera, kapal-kapal ya yang berjalan, yang berlayar di atas lautan. Bagaimana kapal tersebut bisa berlayar dengan tenang ya, dengan bahkan mungkin kalau dari sisi beratnya beratus-ratus ton ya kapal itu. Namun dengan izin Allah dia bisa berlayar di atas air dan dibantu oleh hembusan angin. Bima yang faunas, dia berlayar di atas laut untuk mendapatkan hal-hal yang berguna bagi manusia ya, untuk nelayan, menangkap ikan, untuk bertransportasi pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa mendapatkan hal-hal yang merintangi perjalanan mereka ya, kecuali dalam beberapa kasus tertentu terjadi badai ya, terjadi badai, angin topan ya, sesuai dengan perubahan iklim. Tapi kan secara umum laut itu tenang, bisa dilayari, bisa dilalui oleh kapal dengan baik dan selamat, sehingga mengantarkan orang yang di atasnya kepada tujuannya ya. Padahal samudra itu begitu luasnya dan begitu besarnya, tapi kapal bisa berlayar dengan tenang ya, kecuali ada case-case tertentu yang terjadi angin badai dan taufan. Wa ma anzalallahu minas sama', demikian juga kalian lihatlah apa-apa yang telah Allah turunkan dari langit, min ma'in, daripada air, yaitu hujan. Lihatlah bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit, fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu Allah hidupkan bumi setelah matinya. Dengan air hujan tersebut Allah jadikan tanah yang tadinya telah gersang, tandus, mati, kemudian dia menjadi hidup kembali dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Kemudian wabatha fiha min kulli dabbah. Kemudian Allah tebarkan di atas bumi itu semua binatang-binatang yang melata, termasuk manusia. Manusia itu adalah dabbah juga ya, makhluk Allah yang melata. Hewan-hewan yang ada di atas bumi ini disebar oleh Allah dengan berbagai macam jenisnya.
ya, disebar di seluruh permukaan bumi ini, tidak saja di Pulau Sumatera saja atau Jawa saja, tapi juga terdapat di Afrika, di Eropa, di Amerika, semuanya terdapat dabah. Dabah ini adalah binatang melata, ya, makhluk melata termasuk manusia. Wa tasrifir riyah. Demikian juga dalam penciptaan Allah terkait dengan memalingkan angin, ya, angin barat menuju timur, angin timur menjadi ke barat, ya, dan angin yang bertiup di tengah lautan ke daratan dan angin daratan ke lautan. Kemudian angin tersebut mengangkat air laut ke langit, ke atas, dan naik ke awan sehingga kemudian ditiup lagi sehingga menjadi air hujan. Nah, ini dimaksud dengan tasrifir riyah, pengisaran, ya, atau pemutaran angin, pengarahan angin tersebut. Was-sahab, dan demikian juga bagaimana Allah mengumpulkan awan, ya, menciptakan awan, menjadikan awan yang menurut pandang kita itu cuma sebatas asap, ya, padahal pernah saya baca dalam sebuah artikel, awan tersebut kalau ditimbang itu beratnya itu luar biasa beratnya, ya, ratusan ton, satu gumpalan awan tersebut, ya. Tapi Allahu a'lam. Karena ketika kita naik pesawat sering kita nabrak awan kok seperti cuman goncangan biasa begitu, ya, bukan benda keras, ya. Allahu a'lam. Allah yang mengetahui apa hakikatnya. Dan awan-awan yang dikendalikan oleh Allah. Jadi awan itu dikendalikan oleh Allah, ya. Kalau seandainya Allah menghendaki negeri Jakarta hujan, dikirim oleh Allah ke Jakarta. Kalau Allah menghendaki Bandung yang hujan, dikirim awannya ke Bandung. Dan begitulah seterusnya. Al-musakhkhari bainas sama'i wal ard, yang terletak di antara langit dan bumi, awan-awan tersebut, la ayatil liqaumi yaqilun, sungguh yang demikian yang di atas tadi yang kita sebutkan semua, mulai daripada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berjalan di lautan dengan tenang, kemudian hujan yang turun dari langit, kemudian manusia, makhluk-makhluk Allah ditebar di muka bumi ini di segala penjuru, kemudian angin yang ditiup sesuai dengan peruntukannya, begitu juga awan yang ditundukkan oleh Allah dan digiring ke tempat yang Allah inginkan untuk diturunkan hujan, yang terletak di antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi yaqilun, yang demikian cukup seharusnya menjadi pertanda atau tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi Rasulullah nggak perlu meminta Allah jadikan gunung Safa, gunung Marwah menjadi emas, nggak. Cukup kalian putar otak kalian begitu. Gunakan akal kalian yang kalian punya semua di dalam kepala kalian, punya otak, punya akal, ya. Yang kalau kalian gunakan akal itu dengan baik, sangat banyak bukti-bukti kekuasaan Allah yang kami dakwahkan untuk disembah kepada kalian. Demikianlah Bapak dan Ibu, tadabbur kita pada pagi hari ini ayat 158 sampai 164. Mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencerahkan hati dan meningkatkan iman kita dan menambah ilmu kita. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kekurangan dan tutur kata ada yang tidak berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.